Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Ilham Eka. Hari ini kita akan belajar tentang drone, yang dimana drone ini sangat bermanfaat sekali dalam kehidupan manusia. Yang pertama, di sini ada drone pertanian, dimana drone ini bisa menyiramkan cairan pestisida ke dalam lingkungan pertanian mereka. Yang kedua, ada drone aerial, dimana drone ini bisa mengasuh video dari ketinggian. Dan yang ketiga, ada drone FPV, dimana drone ini digunakan untuk balapan ataupun mendapatkan sebuah video sinematik menggunakan sebuah drone FPV. Di video kali ini kita akan belajar dua drone saja, yaitu drone FPV dan drone aerial. Apakah kita harus membeli drone tersebut untuk kita bisa belajar? Tidak. Hari ini kita akan belajar menggunakan sebuah simulator. Jadi ketika kita crash ataupun terjadi drone tersebut nabrak, jadi kita masih bisa belajar sampai bisa. Nah, setelah bisa baru kita belajar dengan drone sungguhan. Tapi di sini kita butuh yang namanya remote FlySky FSI 6. Harganya sekitar 800.000. Kita bisa belajar drone FPV ataupun drone aerial. Langsung saja kita masuk ke tutorial kali ini. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Saya Ilham Eka. Kita langsung saja masuk ke Fly Store. Nah, di sini kita pilih yang namanya Quadcopter FX Simulator. Nah, karena di sini komentarnya lumayan bagus, jadi saya langsung install saja si aplikasi ini, guys. Oke, kita perlu menunggu untuk instalasi aplikasi ini. Nah, di sini ada dua aplikasi, yaitu Freedr sama Quadcopter. Kita pilih dulu yang Quadcopter dan tampilan seperti ini. Langsung saja kita masukkan ke tripod untuk dudukannya, lalu kita masuk setting, dan di sini adalah tampilan dimana untuk koneksikan antara remote dengan aplikasi simulator ini. Kita juga butuh yang namanya OTG untuk transfer data dari remote ke Android kita. Ini kita langsung pasang saja ke OTG-nya, lalu kita pasang juga ke remote-nya. Kalau sudah, kita tinggal hidupkan si remote-nya ini. Pastikan semua posisi tombolnya udah betul biar dia nggak alarm. Dan inilah tampilan dari drone yang sudah kita koneksikan dengan si remote FlySky FSI 6X. Nah, untuk grafiknya lumayan keren. Terus untuk cara kerja joystick sama aja. Untuk joystick sebelah kiri itu untuk berputar kiri kanan sama naik turun drone. Sedangkan untuk joystick yang kanan itu untuk miring kiri, miring kanan, sama maju mundurnya si drone ini. Pokoknya buat kalian yang pertama kali pengen belajar drone, jadi gak usah beli drone-nya dulu. Jadi kita bisa belajar dengan menggunakan simulator Android, karena di sini fungsinya sama seperti drone asli. Nah, setelah ini bisa, baru kita belajar dengan drone beneran. Karena kenapa? Kalau di sini misalkan sekali nabrak nih, itu pasti yang namanya drone asli itu pasti ada kerusakan. Nah, kalau di drone simulator kalian bebas mau nabrak, mau crash, terbang seperti apapun, karena ini aplikasi benar-benar bagus sih, bisa mengasah feeling kita, terus cara memainkan drone itu seperti apa. Di sini benar-benar bagus, pokoknya aplikasinya keren ini. Di sini kita akan coba keliling-keliling aja bagaimana sih pemandangan si apa nih ya? Gak tahu PT atau apa, soalnya itu ada gerbong kontainer sama ada mobilnya juga nih. Kita coba keliling-keliling, bikin footage yang sinematik pakai drone simulator. Nih di sini ada mobil nih. Kita coba lihat, kita deketin, kita turunin dulu si drone-nya. Aduh, agak susah nih, kameranya kita naikin dulu lah. Kita lihat di sini ada gerbong nih kan, gerbong kontainer, mobilnya juga ada. Kayak kehidupan nyata ya. Jadi tetap aja si drone ini bisa crash, kalau kita nabrak tetap drone ini akan mati. Jadi kita tinggal reset aja untuk bisa nerbangin ulang. Kita coba nih untuk footage mundur nih.
Kita coba mundur. Awas, nabrak. Crash. Kita terbangkan ulang. Di sini ada kamera follow. Selain antara gimbal dan FPV, ada juga kamera follow sama ada FPV 2. Nah, untuk FPV 2 itu kayak kamera follow lagi, tapi si tampilan kameranya itu ngikut miring juga. Kita langsung masuk bagian yang kedua, yaitu drone FPV. Nah, untuk drone FPV ini masih sama cara fungsi joysticknya, cuman cara dia bermain tuh agak sedikit sulit karena ketika kita miringkan si sticknya dia miring terus. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah drone yang kita lepas tapi dia maju terus ya kan, karena dia kontrolernya itu harus benar-benar dimainkan terus, nggak boleh dilepas. Kalau kita lepas aja nih, misalkan lagi maju kita lepas, bisa-bisa si drone-nya ini crash dan akhirnya harus di restart untuk bisa terbang lagi. Untuk belajar freestyle terus belusukan itu benar-benar harus terbiasa dalam drone FPV ini. Sebenarnya aplikasi ini kurang enak ya buat freestyle ataupun belusukan pakai drone FPV karena dia lebih menjiwai drone aerial, lebih ke drone yang ada gimbalnya gitu kan. Kalau di sini kurang enak, sepertinya kita harus pindah ke aplikasi yang satunya lagi, yaitu namanya aplikasi Freeder. Nah, kalau ini bisa nge-save kalibrasi yang sudah kita buat. Sedangkan aplikasi Freeder kita harus kalibrasi nih. Kita harus coba kalibrasi. Tapi ketika kita keluar dari gamenya harus kalibrasi ulang. Ya agak sedikit ribet. Kita kalibrasi seperti ini, sesuaikan, tinggal klik OK. Sebenarnya kalibrasinya lebih cepat, tapi kita harus berulang-ulang. Ketika kita mau main game ini, kita harus kalibrasi lagi. Ya agak ribet sih, tapi cepat gak apa-apa lah. Nah, untuk aplikasi Freeder ini benar-benar menjiwai tentang drone FPV, dimana drone FPV simulator itu sangat keren. Kita bisa belajar freestyle, bisa belajar belusukan menggunakan drone FPV ini. Yang kita ubah dulu si tampilan kameranya. Jadi drone-nya itu seperti ini nih. Kita contohin ya, kita deketin si drone-nya, kita terbangin dekat kayak drone MJX ya. MJX Bugs berapa ini? MJX seri yang dulu-dulu udah jadul lah. Nih, kalau dilepas aja dia miring terus. Jadi kalau main drone simulator FPV, pokoknya si stick gak boleh dilepas lah intinya, kecuali kita sudah hidupkan yang namanya mode smart controller, dimana kita bisa kembali lagi ketika kita miringkan si drone-nya, dia akan kembali ke titik seimbang. Kita coba terbang tinggi ya, seperti inilah. Kita coba matikan untuk smart controllernya, kita miringkan. Kita lepas, dia tetap miring, nggak balik lagi ke semula. Makanya si sticknya harus tetap dipegangin seperti ini. Kita coba maju ya, kita coba belusukan, belajar lah drone FPV. Sini kalau nggak kebayang ya kalau kita beli drone FPV terus belajar gitu kan, terus crash. Aduh, yang namanya crash itu pasti keluar biaya untuk perbaikan si drone tersebut. Jadi kita belajar lah sampai dulu bisa di aplikasi simulator Android nih. Mumpung bisa kita belajar dulu. Kalau udah bisa, udah yakin, baru kita beli drone yang sungguhan. Ini sebenarnya lebih enak nih kalau main drone FPV-an pakai FPV yang Freeder ya, karena dia lebih menjiwai drone FPV. Dia nggak bisa mode gimbal, adanya FPV doang, tapi keren. Ya tinggal pilih. Kalau kalian mau belajar drone FPV adalah di aplikasi Freeder. Kalau kalian mau belajar tentang aerial tapi ada FPV-nya juga, kalian pilih di aplikasi Quadcopter. Nah, untuk kalibrasinya, kalau aplikasi Quadcopter dia bisa nge-save kalibrasi yang sudah kita buat, sedangkan kalau Freeder dia harus kalibrasi terus ketika kita mau main lagi. Misalkan kita keluar nih dari gamenya, kita mau main, kita harus kalibrasi ulang. Ini kita akan coba yang namanya belusukan ya. Awas. Kita coba lagi nih ya. Sebenarnya untuk bisa menerbangkan ini nggak mudah ya. Butuh belajar yang lumayan lama. Awas. Kita miring lagi, awas.
jangan sampai crash pokoknya nih. Kita terbang tinggi-tinggi aja lah, takut nih kalau ke bawah, terlalu bawah dia bisa kena pasir nanti crash nih. Ya mungkin inilah tutorial yang bisa saya bikin tentang drone aerial dan drone FPV, cara belajarnya menggunakan sebuah simulator Android. Nah, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Saya Ilham Maker, sampai berjumpa di video selanjutnya. Ya, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa buat subscribe nih. Jadi biar nanti ada notifikasi dari saya, kalian yang mendapatkan notifikasi pertama. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai akhir. See you, bye-bye.